Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Windiana, Stambuk A4212149 dari kelas D PJKR angkatan 2020. Baik, dalam video ini kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai makhluk hidup dalam ekosistem alami. A. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga merupakan suatu sistem ekologi yang merupakan unit fungsional yang dihasilkan dari interaksi komponen biotik, makhluk hidup atau organisme, komponen abiotik atau benda mati, dan juga komponen kebudayaan atau genetik. Kedua komponen yaitu biotik dan abiotik tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. 1. Populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Anggota-anggota populasi secara alamiah saling berinteraksi satu sama lain dan bereproduksi di antara sesamanya. Komunitas adalah kumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama berdasarkan lokasi atau tempat wilayah. Yang kedua berdasarkan minat. Yang ketiga berdasarkan komuni. Komuni ini dapat berarti ide dasar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri. Ekosistem adalah kesatuan dari komunitas dengan lingkungan hidupnya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Yang kedua, berbagai bentuk ekosistem alami. Berbagai bentuk ekosistem alami antara lain. Yang pertama adalah ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas beberapa ekosistem, di antaranya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Ekosistem hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem sabana terdapat di wilayah dengan tingkat curah hujan yang rendah. Sementara itu, ekosistem padang rumput terdapat di daerah tropis dan underlying tropis. Ekosistem yang kedua adalah ekosistem air. Ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem air sungai, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri memiliki variasi suhu yang tidak mencolok, pencahayaan kurang yang terpengaruh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi. Sementara itu, ekosistem sungai terdiri atas hewan seperti ikan, buaya, hewan lainnya yang sering berada di sungai. Ekosistem terumbu karang terdiri atas koral yang berada di dekat pantai. Yang ketiga adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan antara lain bendungan, sawah, irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. 3. Aliran energi dan materi. Dalam ekosistem alami siklus materi. Materi dari tanah dan air serta udara masuk ke produsen dan konsumen, kemudian oleh pengurai dikembalikan lagi ke dalam air, tanah maupun udara, dalam bentuk mineral dan gas yang diambil lagi oleh produsen. Beberapa siklus materi. 1. Siklus air. Pada air kembali melalui proses penguapan dan pernapasan. Yang kedua, siklus karbon.
CO2 dari pernapasan diambil tumbuhan untuk proses fotosintesis yang kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik. 3. Siklus oksigen berhubungan langsung dengan siklus karbon, yaitu tadinya pernapasan dan fotosintesis. 4. Siklus nitrogen. Macam-macam bentuk pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pola kehidupan yang pertama, pola kehidupan di darat. Yang kedua, pola kehidupan di air. 3. Pola kehidupan yang khas. Nah, terima kasih. Itulah paparan materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.